أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan, dari nikmat kesehatan, nikmat peluangan waktu, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan ihsan dalam hati kita. Sehingga pada pagi hari ini, ya walaupun cuacanya gerimis, ya walaupun hawanya dingin, Allah masih menguatkan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu pada pagi hari ini. Dan semoga selama kita berada di majelis ini, insya Allah akan dibersamai oleh malaikat yang selalu mendoakan keberkahan bagi kita semua sampai selesainya majelis. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah jatuh di tanggal 8. 8 Ahad, Sabtu, 9 ya. Rabu itu ayam itu Ahad. Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. 9 berarti ya. Hari ini kita masuk di tanggal 9 di bulan Sya'ban. Berarti bulan Ramadan itu tinggal 20 hari lagi. Gimana? Sudah tidak terasa kita meninggalkan Ramadan di tahun sebelumnya dan akan memasuki bulan Ramadan di tahun ini. Insya Allah kalau menurut KHGT, ya, yang menurut perhitungan hisab di Muhammadiyah, Ramadannya akan jatuh di tanggal 18 Februari, hari puasa pertama. Itu tarawih pertamanya malam 18. Wa jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah salah satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada umat Islam. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu adalah seperti festival ibadah, di mana seluruh pahala itu dilipat gandakan, dosa-dosa itu diampuni, syaitan itu dikurung di dalam neraka, dan keberkahan itu ada berada di mana-mana. Allah meringankan kita untuk beribadah, ya, meringankan kita untuk jauh dari kemaksiatan. Inilah kenapa para sahabat, para ulama itu selalu menanti-nanti datangnya Ramadan. Dan Rasulullah mengajarkan, salah satu doanya ketika kita masuk ke bulan Rajab dan bulan Sya'ban, ya, Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak doa. Doanya apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh lana ila Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Karena saking rindunya, saking kangennya, saking sayangnya dengan Ramadan. Dan kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ketika Allah itu menyebutkan mengenai ibadah, ya, maka ibadah itu diibaratkan seperti sebuah lomba.
Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum." Dan bersegeralah, berlomba-lombalah untuk menuju ke ampunan Tuhanmu. Di ayat lain Allah berfirman, "Fastabiqul khairat." Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Maka ayat ini itu mengisyaratkan kepada kita bahwa yang namanya lomba itu adalah suatu perlombaan, yang harus dikerjakan secara sigap, berlomba-lomba, jangan bermalas-malasan. Maka Ramadan ini itu adalah puncaknya lomba, olimpiade lomba, olimpiade bagi para ahli ibadah untuk meraih tiket kemenangan, yaitu takwa. Maka orang itu kalau mau lomba mesti latihan dulu ya Pak. Bapak-bapak pada misalnya lomba voli, lomba hari tanggal 17 Agustus, kan masih sebelumnya latihan dulu, minimal 2 minggu, 3 minggu, pemanasan, ya coba-coba bolanya, latihan tanding bareng, mesti ada persiapannya. Ya, nggak ada ceritanya kok ada orang kemudian ikut lomba, nggak pernah latihan, nggak pernah pemanasan, nggak pernah persiapan, hari H langsung ikut lombanya kemudian menang. Nggak ada ceritanya. Orang yang bisa mendapatkan kemenangan adalah orang yang benar-benar mempunyai persiapan yang kuat. Sudah berlatih dari dulu, sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi lomba tersebut. Dan Ramadan ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah olimpiade ahli ibadah. Nah, maka coba kita tanya kepada diri kita ahli ibadah bukan? Apakah kita termasuk ahli ibadah papan atas, ya, yang hidupnya itu isinya ibadah? Kalau kita bukan, dan kemudian kita malah malas-malasan, kita tidak mau persiapan, ya, tidak mau menata diri kita, maka bagaimana kita akan mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan nanti? Bagaimana kita akan mendapatkan janji ketakwaan yang Allah berikan? Karena salah satu tujuan utama di bulan Ramadan, Allah katakan, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa diwajibkan puasa kepada kalian dan orang-orang sebelum kalian, tujuannya apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ibarat kata kalau kita mau lari maraton, lari maraton 15 kilo. Kemudian kita sampai di lokasi, nggak pemanasan dulu, nggak stretching dulu, langsung lari. Kira-kira kuat betul? Nanti bakal apa? Ceklek, ya, kram biasanya, atau nggak kuat badannya, nafasnya udah habis duluan, sehingga tidak bisa menyelesaikan sampai finish. Dan Ramadan itu sama. Ramadan itu seperti maraton ibadah, karena di bulan Ramadan selama 30 hari atau 29 hari kita ini dituntut setiap harinya selama 30 hari itu untuk memaksimalkan ibadah
kita. Jadi Ramadan itu bukan hanya kuat di depan, semangat di depan, loyo di tengah, kemudian istirahat di belakang. Tidak seperti itu. Yang dituntut oleh Allah ketika bulan Ramadan itu adalah kita tinggi di awal, lebih tinggi di tengah, paling tinggi di akhir. Jadi makin hari grafiknya itu harus makin tinggi, ibadahnya makin kenceng. Dan paling kenceng itu di 10 hari terakhir. Nah, kalau orang-orang yang tidak pemanasan, ya tidak persiapan, biasanya awal-awal semangat. Awal-awal rajin ke masjid, ya, sholatnya nggak pernah telat, kajian puasa ikut terus. Nanti 10 hari kedua mulai kendor, jamaahnya mulai telat-telat, kajiannya bolong-bolong, baca Qurannya mulai dikurangi, tarawihnya kadang ikut kadang enggak. Karena 10 hari terakhir fokusnya udah bukan Ramadan lagi, malah sibuk mikirin Lebaran. Ini orang-orang seperti ini itu kadang-kadang bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia tidak bisa, tapi karena kurang persiapan, kurang pemanasan. Kenapa nggak bisa istiqomah? Misalnya, kenapa nggak bisa istiqomah baca Quran? Kenapa nggak bisa istiqomah jamaah? Lah sebelum Ramadan aja nggak pernah baca Quran. Sebelum Ramadan, jangankan baca 1 juz, 1 halaman saja belum tentu. Dan di bulan Ramadan kok mau baca sampai 5 juz, ya susah kalau mau bertahan sampai akhir. Makanya sebelum masuk bulan Ramadan, ya supaya tadi kuat untuk beribadah, kuat untuk maraton ibadah ini, ya harus pemanasan, persiapan dari akhir. Dan persiapan ini menjadi penting. Kenapa? Karena ketika Ramadan itu tidak dijalankan secara maksimal atau bahkan dijalankan secara keliru, maka Ramadan ini tidak menjadi berkah bagi kita, malah bisa menjadi bumerang. Kadang-kadang orang itu ketika membicarakan tentang Ramadan, itu fokusnya di berkahnya. Ramadan bulan berkah, bulan ampunan, bulan maghfirah. Itu yang sering kita dengar. Tapi di balik itu kita harus waspada. Kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ketika bulan maghfirah ini itu tidak dimanfaatkan dengan baik, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Akan menjadi senjata makan Tuhan. Balik ya, yang harusnya memberikan manfaat karena tidak dimanfaatkan dengan baik, karena disia-siakan malah mendapatkan kecelakaan. Dalilnya apa? Bahwa suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah naik mimbar. Ketika naik mimbar, di tangga pertama beliau diam sebentar, kemudian mengucapkan amin. Tangga kedua sama juga, diam kemudian mengucapkan amin. Dan tangga ketiga beliau diam dan mengucapkan amin. Kemudian beliau berbalik dan berkhutbah kepada para sahabat. Maka beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian kenapa tadi aku mengucapkan amin ketika naik tangga? Maka para sahabat menjawab, Allah wa Rasulahu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW bersabda, tadi Jibril datang kepadaku, kemudian beliau berdoa. Di tangga pertama Jibril berdoa, ya Allah, berikanlah kecelakaan, berikanlah kebinasaan bagi orang yang kedua orang tuanya masih hidup
atau salah satunya masih hidup tapi tidak bisa masuk surga dengannya. Jadi, orang yang tidak bisa masuk surga dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka aku menjawab amin. Di tangga kedua Jibril berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang masuk di bulan Ramadan kemudian keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan maghfirah, tanpa mendapatkan ampunan. Maka Rasulullah menjawab amin. Dan di tanggal ketiga Jibril berdoa, ya Allah, berikanlah kebinasaan bagi orang yang ketika mendengar namamu, yaitu Nabi Muhammad, maka mereka tidak bersolawat. Maka aku jawab amin. Nah, di sini fokus kita itu yang di nomor 2, bahwa ini doa didoakan oleh malaikat paling utama, diamini oleh manusia paling utama. Insya Allah nggak bakal meleset dia panggil, pasti mustajab, pasti diampuni oleh Allah. Yang berdoa malaikat paling soleh, yang mengamini manusia paling soleh. Dan doanya nggak main-main. Didoakan kebinasaan, didoakan keburukan bagi orang-orang yang dia itu masuk bulan Ramadan, dia menjalani bulan Ramadan, tapi ketika keluar ya, dia hanya mendapatkan apa? Lapar dan dahaga saja, hanya mendapatkan capeknya saja, hanya mendapatkan lelahnya saja, tidak bisa mendapatkan pahala, tidak bisa mendapatkan ampunan. Karena apa? Karena salah dalam menjalani Ramadan. Inilah kenapa pentingnya, sangat penting bagi kita mulai dari hari ini, mulai dari sekarang untuk mempersiapkan diri kita supaya benar-benar bisa menyambut Ramadan dengan kesiapan hati kita, kesiapan diri kita, kesiapan tubuh kita, sehingga Ramadan itu menjadi Ramadan yang baik, ya, mendatangkan manfaat dan maghfirah kepada kita. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kira-kira apa saja yang perlu disiapkan dalam menyambut Ramadan ini? Yang pertama adalah menyiapkan bekal ilmu. Umar bin Abdul Aziz berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Jadi sebelum kita ibadah, cari tahu dulu ibadah yang benar seperti apa. Karena kalau tidak, ibadahnya pasti akan masuk ke dalam kebid'ahan. Pasti. Ya. Orang kenapa kok bisa berbuat bid'ah? Ya karena tadi dia beribadah tanpa ilmu, yang penting merasa enak, merasa ini bagus, ikut-ikutan, akhirnya terjatuh ke dalam kebid'ahan. Jadi jangan sampai karena kita nggak punya ilmu, sudah capek-capek ibadah, lelah-lelah berbuat baik, karena bid'ah, tidak ada turunannya, akhirnya ibadahnya tidak diterima. Kan rugi gimana? Rugi sekali. Sudah berusaha ibadah karena nggak paham, nggak punya ilmu, akhirnya malah tertolak. Maka seluruh ibadah kita perlu tahu dulu, termasuk ketika kita berpuasa, ketika kita masuk ke bulan Ramadan, kita perlu tahu bagaimana fikih puasa, tata cara puasa yang benar, apa yang harus dijauhi, apa yang diharamkan, apa yang menghilangkan pahala puasa, apa yang menambah pahala puasa. Ketika Ramadan, apa saja amalan-amalan yang utama, amalan sunnahnya apa, yang wajib apa, yang makruh atau harus ditinggalkan seperti apa, amalan-amalan yang bid'ah tadi yang tidak ada turunannya seperti apa. Jangan sampai wah kita merasa kayaknya zikirnya bagus nih, wah ini kayaknya ibadahnya bagus nih, tapi ternyata ibadahnya ibadah yang salah.
Karena banyak ya Pak, orang yang menghabiskan tenaganya, bahkan mengeluarkan uang yang banyak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keliru, perbuatan-perbuatan yang bid'ah, sehingga tadi tidak dinilai pahala, malah dinilai sebagai dosa. Maka sebelum kita memasuki bulan Ramadan, perlu tahu dulu tadi ibadah yang benar seperti apa. Mungkin termasuk hal-hal yang berkaitan dengan puasa, misalnya infus saat puasa. Yang kena diabetes kan harus pakai insulin gitu. Nah itu yang kira-kira suntik insulin boleh nggak ketika puasa? Ini kan harus paham gitu, supaya tidak. Nah, itu yang pertama gitu, mencari ilmu. Yang kedua, harus berniat susah payah dalam ibadah. Kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa Ramadan yang di tahun ini harus lebih baik daripada Ramadan di tahun kemarin. Ibadahnya lebih banyak, ibadahnya lebih baik, lebih berkualitas. Dan harus kita tanamkan bahwa ibadah di bulan Ramadan itu jangan santai-santai, nggak boleh sak karepe dhewe, sak enake dhewe, sak senenge dhewe, nggak boleh. Harus dibuat bagaimana supaya susah payah, bagaimana bersungguh-sungguh dalam ibadah. Karena seperti kata Abah Rizka, ya, ibadah kita itu wis sithik kor ora api. Dari segi kuantitas itu jauh di bawah ibadahnya Rasulullah, ibadahnya sahabat, ibadahnya para ulama, apalagi dari segi kualitas. Kalau kita mau bandingkan saja, jauh. Dulu para sahabat, ya, ketika sholatnya bagaimana luar biasanya, ketika infak, ketika sedekah, bagaimana Abdurrahman bin Auf itu rela menyedekahkan seluruh perdagangannya, ya, 1000 unta beserta isi dagangannya. Untuk apa? Untuk membantu kaum muslimin yang sedang terkena pajak lain. Ini satu unta niku Pak, saat ini sekitar 50 sampai 80 juta. Berarti 1000 unta berapa? 80 miliar. Itu belum dagangannya yang itu jauh lebih mahal. Tapi rela berkorban seperti itu. Itu dari segi kuantitas. Dari segi kualitas, ya, kita lihat bagaimana Umar bin Khattab itu rela menyedekahkan setengah hartanya. Abu Bakar rela menyedekahkan seluruh hartanya, 100% dari hartanya. Jadi kalau kita mau bandingkan ibadah kita, kebaikan kita dengan ibadah para salafus saleh, orang-orang paling utama di zaman dahulu, itu tidak ada apa-apanya. Maka ya kita harus mawas diri. Kalau para sahabat saja, ya, yang ibadahnya sebagus itu, yang kesolehannya sebagus itu, mereka saja masih bersungguh-sungguh dalam ibadah, mereka tidak malas-malesan, mereka tidak santai-santai, apalagi kita. Tentu kita lebih tidak pantas untuk bermalas-malasan di dalam beribadah. Maka mumpung Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mumpung Allah masih menyampaikan kita, ya, semoga Allah masih menyampaikan kita di bulan Ramadan yang besok, maka harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kalau di bulan Ramadan itu tidak beribadah, mau kapan lagi?
Kalau di bulan Ramadan kok tidak sholat, kok tidak puasa, tidak baca Quran, mau kapan lagi dia beribadah? Karena ketika di bulan yang Allah mudahkan saja dia malas-malasan, ketika di bulan yang Allah istimewakan saja dia tidak mau beribadah, apalagi di bulan-bulan biasa. Aku yakin pasti akan jauh lebih malas lagi. Orang yang di bulan Ramadan kok tidak mau ikut taraweh, tidak mau ikut sholat jamaah, aku yakin nanti di bulan-bulan selanjutnya itu jangankan sholat jamaah, sholatnya saja sering ditinggalkan. Ketika di bulan Ramadan kok kita tidak benar-benar bersusah payah, benar-benar bersungguh-sungguh di dalam ibadah, mau kapan lagi kita beribadah? Ini mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki bulan yang pahalanya itu di mana-mana. Ibarat kata di bulan Ramadan itu kita seperti memasuki lautan emas, ya, di mana kita bebas mengambil sebanyak-banyaknya, mengambil sepuasnya. Kira-kira nih misalnya kita dapat kesempatan seperti itu, ngambilnya sedikit, comot-comot atau langsung pakai sekop, benar Pak? Pasti pakai sekop. Kalau bisa pakai eskavator. Nah, semua alat dibawa. Bagaimana mendapatkan emas banyak-banyaknya? Ya sama seperti di Ramadan. Masa tadi ngambil kebaikannya cuma sejuel demi sejuel, kan mana? Mumpung bahasa nih, silahkan mengambil sepuas-puasnya. Ya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kebaikan sebanyak-banyaknya? Alat apapun yang kita punya itu dimanfaatkan semuanya. Tadi pakai eskavator, pakai traktor, yang punya sekop pakai sekop, ya, yang punya bakul ya pakai bakul. Kan bagaimana caranya supaya mendapatkan hasil paling maksimal? Nah, dari itu bisa kita dapatkan mulai dari niat kita, benar-benar menanamkan dalam hati kita, ya Allah, saya berniat, ya saya pengen nanti di bulan Ramadan akan beribadah dengan sebenar-benarnya, akan beribadah dengan sungguh-sungguh. Itu dari niat. Kemudian yang ketiga, bertaubat. Bahwa bagaimana kita bisa memasuki bulan Ramadan dalam keadaan bersih dari dosa. Bertaubatlah kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan kita yang dahulu, yang mohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang sebelumnya. Kita benar-benar menyesalinya dan berniat untuk meninggalkannya. Termasuk dosa kita kepada orang lain, ya, yang masih punya masalah, yang masih punya dendam, masih punya permusuhan kepada orang lain. Moga sebelum Ramadan kita selesaikan bareng-bareng. Kalau kita masih punya tanggungan, kita masih punya kesalahan kepada orang, kita minta maaf. Terutama kepada keluarga kita, kepada bapak ibu kita, paling penting. Ya. Pak, Bu, ini mohon maaf kalau selama ini banyak kesalahan kepada istri kita, kepada kakak adik kita, kepada anak-anak kita. Kita minta maaf kepada mereka. Jadi minta maaf itu jangan menunggu Idul Fitri, dari awal Ramadan sudah kita minta maaf. Agar apa? Agar nanti di bulan Ramadan tidak ada lagi tanggungan di dalam hati kita. Karena kadang-kadang permusuhan itu, ya, kejahatan kita, kezaliman kita, itulah yang menghalangi kita untuk beribadah. Yang membebani hati kita, membuat kita banyak pikiran, ya, sehingga tidak konsentrasi ibadah.
Tapi kalau sudah kita selesaikan semuanya, sudah plong, enak. Ibadahnya tinggal di Ramadan tinggal beribadah saja. Sudah tidak ada lagi beban di dalam hati. Kemudian yang keempat adalah mulai melatih ibadah. Tadi seperti saya katakan bahwa yang namanya lomba harus berlatih dulu, harus pemanasan dulu. Maka kalau kita ketika Ramadan itu mau ibadahnya maksimal, ya mulai dari sekarang latihannya. Kalau mau banyak baca Quran, ya dari sekarang mulai dibuka Al-Qurannya. Yang Al-Qurannya kadang-kadang masih di lemari, jarang dibuka, diambil, mulai dibaca. Dari 1 halaman, sudah kuat nambah 2 halaman, dia nambah 3, nambah 5. Syukur-syukur ketika bulan Ramadan, sudah bisa baca 1 atau 2 juz setiap harinya. Harus mulai berlatih. Yang belum kuat puasa bisa mulai latihan dengan puasa sunnahnya. Kemudian sholat sunnah ya, yang belum rawatib, nah mulai dirajinkan rawatibnya. Yang tidak kuat sholat malam, nah mulai dirutinkan tahajudnya, mungkin dari 2 rakaat, dari 4 rakaat naik jadi 6 rakaat. Makanya para salafus saleh itu mulai beribadah tidak hanya di bulan Ramadan. Rasulullah pun mengajarkan ketika bulan Sya'ban sudah mulai beribadah. Beliau memperbanyak puasa, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir di bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang keenam, perlu membuat target. Nah, ini yang penting. Jadi harus kita tulis ya target apa yang kita ingin kita capai di bulan Ramadan depan. Dan ini penting. Kenapa? Kalau salah seorang pebisnis pernah mengatakan plan to fail, fail to plan is plan to fail. Maksudnya apa? Fail to plan, gagal dalam merencanakan, is plan to fail. Berarti merencanakan kegagalan. Kalau kita nggak punya target, kita nggak punya tujuan, ya nggak akan nyampe kemana-mana. Ibarat kata kita jalan-jalan, kalau kita mau sudah punya tujuan, kita mau ke Woleri, ya mesti akan berusaha mencari jalannya. Ya, mau lewat Batang, mau lewat Skorjo, mau lewat Kalices, serah lewat mana. Tapi kita sudah punya tujuannya, jelas jalan yang akan kita tempuh. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, kemudian ya udah jalan-jalan aja, bakal muter. Nggak akan nyampe kemana-mana. Dari Pelantungan ke Patean ke Skorjo ke Pak Guruyung balik lagi ke Pelantungan, nanti pilih ke Lipo, balik lagi ke Pelantungan. Bahkan muter-muter di tempat, nggak akan kemana-mana. Karena apa? Karena nggak ada target, karena nggak ada tujuan. Sama seperti nanti di bulan Ramadan. Kalau kita nggak pasang target, kita nggak punya keinginan nanti di bulan Ramadan mau apa, di bulan Ramadan mau ngapain, ibadah apa yang ingin dilakukan, ya ibadahnya bakal nyantai-nyantai aja. Yang penting ibadah, yang penting puasa, yang penting sholat, nggak ada keseriusan. Nah, supaya Ramadan itu benar-benar serius, ya Ramadan itu benar-benar berisi, nggak cuma kosong, ya kayak kaleng kosong itu, ada bentuknya tapi nggak ada isinya. Ya dibuat target. Targetnya apa ya? Misal dari berapa? Misalnya paling dasar, paling wajib ya, sholat berjamaah 5
waktu. Sudah target paling utama itu. Target yang nggak bisa ditinggalkan. Sholat tarawih nggak apa-apa, yang penting sholat jamaah. Jangan sampai ada kayak orang-orang sekarang, tarawihnya semangat, yang sunnah semangat, tapi subuhnya malah keteteran. Padahal udah sahur, tapi sudah malah nggak ikut sholat subuh. Ada nggak Pak? Banyak. Jam 3 udah bangun, udah sahur, kemudian malah tidur lagi. Bangun-bangun sudah jam 6, jam 7. Habis itu mending setelah jam 6 sholat subuh. Kadang-kadang karena wah ini udah siang, akhirnya malah nggak sholat. Ini kan malah kebalik ya. Yang sunnah malah diutamakan, yang wajib malah ditinggalkan. Harusnya sholat jamaah, ya. Sholat wajib itulah yang menjadi target utama. Jangan sampai di bulan Ramadan kita berpuasa tapi meninggalkan sholat. Itu kata Ustaz Deska, ibarat kata ada orang dia pakai dasi, dia pakai peci tapi nggak pakai baju. Ini orang seperti itu gimana Pak tanggapannya Pak? Ada orang lewat pakai peci, pakai dasi tapi telanjang dada. Ini ada lihat orang seperti itu. Ini orang apa Pak? Ini orang dari Magelang, ya, keluaran RSC, dikaptur dari RSC itu. Itu tadi mengutamakan yang sunnah tapi malah meninggalkan yang wajib. Nggak boleh. Di sholat jamaah itu target yang harus kita jaga. Kemudian misalnya baca Qur'annya, sholat rawatibnya, sholat sunnahnya. Nanti di bulan Ramadan kita pengen setiap hari berapa rakaat sholat sunnah? Kan minimal berapa? Tahajud 11, tarawih gitu. Tarawih 11. Kemudian rawatibnya 10. Duhanya 2, 23. Itu minimal tuh. Jadi sehari itu paling nggak ada 40 rakaat sholatnya. Wajib 17, sunnah 23. Itu target minimal ya, minimal yang bisa kita kerjakan ketika bulan Ramadan. Ini target hafalan Al-Quran. Ketika Ramadan nanti pengen khatam berapa kali? Minimal sekali Pak ya. Sekali saja. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan tanpa menghatamkan Al-Quran sama sekali. Mana iman Pak? Mana iman sekali? Karena Ramadan salah satu sebutannya adalah Syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran itu pertama kali diturunkan. Bulan di mana Allah itu benar-benar melipat gandakan pahala kita dalam membaca Al-Quran. Dan membaca 1 juz 1 hari itu gak berat Pak, ringan sekali. Coba, kita itu kalau baca 1 halaman berapa menit Pak? Nah yang kecepatan yang lambat, yang kecepatannya orang baca Al-Quran bareng-bareng itu ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kecepatan segitu itu kira-kira 5 menitan 1 halaman. Kalau orang yang bacanya masih terbata-bata, ambillah 10 menit. Berarti kalau 1 juz itu kira-kira 20 halaman. Berarti 1 hari ada sekitar 200 menit. Berarti berapa jam? Maksudnya 3 jam ya. 3 jam itu 3 jam udah yang paling lambat banget. Ya, selambat-lambatnya orang itu 3 jam. Ya paling rata-rata kita berapa? 2 jam ya. 1 jam, 2 jam sudah dapat 1 juz.
1 jam itu kalau dibagi ke sholat, berarti 20 menit tiap sholat. Kan bisa 10 menit sebelum sholat, 10 menit sudah sholat, kan nggak berat kan? Kita aja bisa lihat WA sampai berjam-jaman, ya, YouTubean sampai berjam-jam. Masa kalau buka Quran 1 jam saja kok berat sekali kan? Jadi 1 jam saja, atau 2 jam saja untuk membaca Al-Quran tiap harinya. Minimal itu, minimal sekali ya. Agar apa? Agar di bulan Ramadan itu minimal kita bisa mengharapkan 1 kali. Kalau kemarin sudah bisa 1 kali, ya dinaikkan. Jangan tiap tahun 1 kali terus. Tadi yang pertama bahwa Ramadan itu tiap tahun harus lebih baik, maka tiap tahun targetnya harus dinaikkan. Yang mungkin kemarin cuma 1 kali, berarti besok kalau bisa 2 kali, yang 5 kali jadi 6 kali, yang sudah 10 kali, ayo saya target 11 kali. Jadi setiap tahun harus ada peningkatan, jangan sama terus, pencapaiannya sama terus. Atau misalnya kalau misalnya kualitasnya sudah banyak, sudah khatam sampai 15 kali, ada Pak, 15 kali. Nah, maka yang ditingkatkan dari kualitasnya. Berarti baca Qurannya 15 kali ya tetap 15 kali, tapi bacanya lebih pelan-pelan, khusyuk, atau bacanya lewat hafalan, misalnya buat murojaah, bisa seperti itu. Bagaimana kita setiap membuat target harus lebih tinggi, harus lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jangan sama. Jangan sama. Ini perintah Rasulullah, ya, bukan perintah saya. Kata Rasulullah, orang yang beruntung adalah orang yang hari esok itu lebih baik daripada hari ini. Jadi yang ibadah yang besok itu harus lebih baik, targetnya harus lebih tinggi daripada yang kemarin-kemarin. Dan kenapa kok perlu menuliskan target yang tinggi? Ya ibarat kata Pak, kalau misalnya kita punya keinginan, misalnya pengen uang 2 miliar, pengen kan boleh ya, dan terus berusaha untuk mendapatkan 2 miliar, ya bekerja keras untuk mendapatkan 2 miliar. Walaupun akhirnya tidak dapat 2 miliar, kan paling tidak dapat 200 juta, 100 juta, kan 10% dari 2 miliar sudah bagus ya Pak ya? Dapat 10%-nya saja sudah bagus. Itu kalau punya target tinggi. Tapi kalau targetnya rendah, saya target 200 ribu. Walaupun targetnya tercapai 100%, karena cuma 200 ribu, ya dapatnya cuma 200 ribu. Kalah jauh dibandingkan 10% dari orang yang punya target yang tinggi. Maka ketika kita punya target yang tinggi, tentu tinggi yang rasional ya, yang masuk akal, yang sesuai dengan kemampuan kita. Target itu harus tinggi, tapi kira-kira masih bisa dicapai. Kan yang jangan pasang target yang mustahil, misalkan, wah saya ini Ramadan besok pengen infak 2 miliar. Padahal tabungan saja 200 ribu tidak ada. Ya ini keinginan boleh, mimpi boleh, niat boleh, tapi jangan jadi target. Target pasang yang realistis. Karena ketika kita pasang target yang realistis, kita berusaha untuk mencapainya. Wah ini targetnya bisa dicapai nih, saya akan berusaha. Tapi kalau targetnya tidak realistis, malah apa? Malah tidak akan dicapai. Tadi misalnya apa? Infak, wah saya pasang target 2 miliar infaknya tahun ini. Padahal gajinya aja sebulan cuma 200 ribu. Sebulan cuma 500 ribu. Kok pasang target 2 miliar?
Maka dalam hatinya itu sudah pikiran, wah ini targetnya target yang gak masuk akal, gak mungkin dicapai. Maka dia malah tidak berusaha untuk mencapai target tersebut. Tapi kalau kasih target yang realistis, misalnya, wah saya gaji 500, pas Ramadan nanti saya pengen infak 1 juta. Maka berusaha nabung, oh supaya dapat 1 juta, berarti harus nabung berapa per bulannya. Nanti supaya bisa buat infak Ramadan. Jadi ada ketika targetnya realistis, itu bisa ada planningnya, cara untuk mencapai target tersebut. Jadi itulah pentingnya membuat target yang tinggi tapi realistis, yang masih bisa dicapai. Bukan target yang ngawang-ngawang, yang cuma mimpi saja. Kalau mimpi semua orang bisa. Saya pengen ibadahnya seperti Rasulullah, saya pengen kalau tahajud itu semalam suntuk. Bisa Pak semuanya. Saya pengen kayak Imam Syafi'i, ketika bulan Ramadan khatam 60 kali. Jadi kelasnya itu bukan berapa hari khatam Pak, tapi sehari berapa kali khatam. Kalau kita kelasnya untuk 1 kali khatam butuh berapa hari. Tapi kalau kelasnya Imam Syafi'i, sehari itu bisa 2 kali khatam Al-Quran ketika bulan Ramadan. Pengen seperti itu, tapi kan kalau untuk kita belum realistis kalau pasang target seperti itu. Jangankan khatam 2 kali sehari, suruh khatam sekali sebulan saja masih kos-kosan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, itulah pentingnya kita memasang target. Target yang tinggi, target yang membuat kita bersusah payah, membuat kita bersungguh-sungguh dalam mencapainya, tapi masih dalam batas kemampuan kita. Masih target yang kita itu bisa merancang cara untuk menyapainya. Kita bisa membuat planningnya. Kita punya target, ada cara pencapaiannya. Itu yang harus kita rancang dari sekarang. Jangan nanti ketika hari pertama bulan Ramadan, susah Pak kalau dari bulan Ramadan baru bikin. Akan tergesa-gesa, tidak akan maksimal. Tapi kalau dari sekarang kita sudah mulai mengatur strateginya. Wah saya nanti di bulan Ramadan ingin khatam 5 kali. Berarti kalau 5 kali, khatamnya itu 6 hari sekali. 6 hari sekali berarti 1 hari itu minimal baca 5 juz. Kalau 5 juz itu berarti 1 hari harus baca 1 juz. 1 juz itu paling enggak setiap sholat 1 juz, sebelum setengah, setelah setengah. Berarti kalau misalnya sebelumnya itu belum bisa setengah juz, akan dirapel di akhir sholat. Ini punya perancangan yang detail seperti itu. Untuk infak misalnya, pengen di bulan Ramadan infaknya 1 juta. Oh berarti harus nabung dari mana? Dan setiap bulan harus ngumpulin, sekarang harus mulai ngumpulin. Nanti dari gaji mungkin 500.000, mungkin nanti karena nggak ada bisa minjem dulu misalnya, atau nanti jual nambah kerjaan supaya bisa dapat 1 juta, atau mungkin nanti di bulan Ramadan bisa nambah jualan takjil supaya bisa buat sedekah. Jadi ada perancangan yang jelas, strategi yang jelas supaya targetnya itu bisa tercapai. Dan itu harus banyak dari sekarang. Di Ramadan itu tinggal menjalankan saja. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini sudah masuk waktu syuruk ya, tadi syuruknya 43. Mungkin saya juga sampai di sini. Moga sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Ibu, Bapak-bapak. Kalau tidak ada, maka saya cuma sampai di sini. Nah, semoga Allah masih menyampaikan kita di bulan Ramadan tahun depan, dan semoga ketika kita sampai di bulan Ramadan kita bisa menyelesaikannya sampai akhir, dan semoga ketika kita keluar dari bulan Ramadan kita bisa mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah, dan semoga menjadi orang-orang yang bertakwa, dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang didoakan kebinasaan dan kecelakaan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka kali hada, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran ini kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. La taqul hidayah wa ridha wal inayah, nun wal qalam ma yasrun sabil khairat, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله